NIM 124-051-83380 dari kelas MBS 6H. Saya dari kelompok 4 dan akan menjadi yang pertama untuk mempresentasikan tentang bab pengertian pelanggan dan konsumen serta karakteristik nilai bagi pelanggan serta kepuasan pelanggan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pelanggan. Pengertian pelanggan menurut Lupio Adi dan Hamdani yaitu seseorang yang secara berulang-ulang datang ke tempat yang sama untuk membeli barang atau memperoleh jasa yang diinginkannya karena merasa puas dengan barang atau jasa tersebut. Sedangkan menurut Greenberg, pelanggan didefinisikan sebagai seorang individu atau kelompok yang melakukan pembelian pada sebuah produk atau jasa yang berdasarkan pada keputusan akan pertimbangan harga serta penawaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelanggan itu adalah individu yang merasa puas akan barang dan jasa yang dibelinya, yang mengakibatkan individu tersebut kembali melakukan pembelian ke tempat barang dan jasa tersebut dijual dan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut KBBI, konsumen diartikan sebagai pemakai hasil produksi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkatan pelanggan itu lebih tinggi dari konsumen. Saat seseorang membeli atau menggunakan produknya atau menggunakan sebuah produk atau jasa, itu dinamakan konsumen. Sedangkan apabila seseorang sudah melakukan pembelian kepada suatu produk atau jasa dan melakukan pembelian ulang secara terus-menerus, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggan. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik nilai bagi pelanggan serta kepuasan pelanggan. Menurut Wahyuningsih, nilai pelanggan adalah selisih antara total manfaat yang diperoleh pelanggan atau konsumen dengan total pengorbanan yang dilakukan. Nah, komponen nilai pelanggan sendiri terdiri dari 3 nilai, yaitu nilai fungsional, nilai sosial, dan nilai emosional. Nilai fungsional merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dapat dilihat dari penampilan fisik suatu barang atau jasa. Sedangkan nilai sosial adalah nilai suatu barang atau jasa yang dapat dirasakan oleh konsumen karena kemampuan dari barang atau jasa tersebut dalam meningkatkan status sosial dari si konsumen. Nilai emosional sendiri adalah utilitas atau rasa emosional yang dialami oleh konsumen pada saat atau setelah konsumen membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Baik, yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja dari suatu produk yang dipersepsikan terhadap ekspektasi mereka. Sedangkan menurut Howard dan Seth, kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Nah, menurut Lupio Adi, ada 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kepuasan konsumen. Yang pertama adalah kualitas produk. Nah, jika kita sebagai pembeli, apabila kita mendapatkan kualitas produk yang baik dan manfaat dari produk tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita ekspektasikan, otomatis kita sendiri akan puas. Nah, jadi ketika kita memposisikan diri sebagai penjual, maka sebaiknya kita memberikan kualitas produk yang baik kepada pelanggan agar pelanggan tersebut puas terhadap produk kita. Lalu yang selanjutnya kualitas pelayanan. Nah, jadi kita sebagai penjual seharusnya memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap para konsumen kita agar si konsumen
puas dan datang kembali untuk membeli produk kita. Lalu yang ketiga adalah emosional. Emosional sendiri, konsumen akan merasa puas ketika orang memujinya saat dia menggunakan produk yang dibelinya. Yang selanjutnya adalah harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda atau relatif rendah dari produk lain akan memberikan kepuasan yang tinggi kepada si konsumen. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah biaya. Saat si konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau membuang waktu yang berlebih untuk mendapatkan suatu produk, maka si konsumen ini akan cenderung lebih puas terhadap produk tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistriani, NIM 395. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu bagaimana perusahaan dapat memberikan nilai kepuasan atas produk yang dipasarkan. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Tingkatan kepuasan dapat mengacu pada fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja khususnya kinerja pelayanan dan lain sebagainya di bawah harapan, maka pelanggan tidak akan puas. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan memberikan ungkapan rasa kepuasannya. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu menurut Philip Kotler, kunci bagi retensi pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan tetap setia lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, memberi perhatian yang sedikit kepada merek-merek dan iklan-iklan produk pesaing, menawarkan gagasan jasa atau produk kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya lebih kecil dibandingkan dengan biaya pelayanan baru karena transaksi sudah rutin. Tingkatan kepuasan dapat mengacu pada fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja khususnya kinerja pelayanan dan lain sebagainya di bawah harapan, maka pelanggan tidak akan puas. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan memberikan ungkapan rasa kepuasannya. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas dan dibentuk oleh pengalaman masa lampau. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan membuat komentar yang baik tentang perusahaan tersebut. Pengukuran kepuasan konsumen menurut Philip Kotler, ada 4 metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran, 2. Survei kepuasan konsumen, 3. Ghost shopping, 4. Analisis kehilangan konsumen. Sedangkan menurut Luppiodi 2001, ada 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunaidin Aliani 389 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu saya akan menjelaskan cara mempertahankan nilai kepuasan bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Banyak perusahaan yang bertujuan TCS atau Total Customer
satisfaction, sehingga para manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab yang terpusat pada kualitas, yaitu mereka harus berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk membantu perusahaan agar unggul dalam persaingan melalui keistimewaan kualitas total, termasuk kualitas pemasaran dan kualitas produksi. Bagaimana cara mengetahui, mengukur, atau memantau kepuasan pelanggan? Nah, berikut beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Contoh, menyediakan kotak saran dan keluhan, kartu komentar, customer hotlines. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Contoh, dengan kuesioner dikirim lewat pos ataupun diberikan kepada pelanggan yang berbelanja, dan berbicara secara pribadi lewat telepon atau wawancara langsung. Yang ketiga, lost customers analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli di perusahaan mereka atau mereka yang telah beralih ke pesaing. Yang keempat, ghost shopping. Perusahaan menggunakan ghost shopper untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk terhadap pelayanan perusahaan dan pesaing. Yang kelima, sales related metode. Kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan rasio pembelian ulang. Dan yang terakhir, customer panels. Perusahaan membentuk panel pelanggan yang nantinya dijadikan secara berkala untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dari perusahaan dan semua pelayanan perusahaan. Nah, perusahaan perlu memperhatikan kepuasan pelanggan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain reputasi perusahaan yang semakin positif di mata masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. Yang kedua, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak orang yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan tujuan serta kebanggaan yang lebih baik. Terima kasih. Saya Trisakti Maharani, NIM 354. Di sini saya akan menjelaskan poin E mengenai konsep pemasaran mutu dan nilai produk. Pengendalian mutu adalah suatu sistem kendali yang efektif untuk mengorganisasikan usaha, pengerjaan kualitas, dan perbaikan mutu dari kelompok dalam organisasi produksi, sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini ada beberapa pengendalian mutu yang harus diterapkan. Alasannya, yang pertama ada agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat memuaskan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat dihindari, sehingga akan menghemat pemakaian bahan baku dan sumber daya lainnya, serta produk-produk yang cacat atau rusak dapat dikurangi. Pengendalian mutu menurut Trivanto memutarkan siklus PDCA, yaitu melakukan perencanaan, pengerjaan atau proses pengecekan, evaluasi, dan aksi perbaikan terhadap masalah yang dikaitkan dengan kualitas, antara lain A. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, yang pertama harus ditentukan proses mana yang perlu diperbaiki, yaitu proses yang berkaitan erat dengan misi organisasi dan tuntutan pelanggan. Yang kedua, ada menentukan perbaikan apa yang akan dilakukan terhadap proses yang dipilih. Yang ketiga, ada menentukan data-data informasi yang ditentukan untuk memilih proses yang paling relevan dengan perusahaan. Poin B, tahap pelaksanaan. Yang pertama, mengumpulkan informasi dasar tentang jalannya proses yang sedang berlangsung. Yang kedua, melakukan perubahan yang dikehendaki untuk dapat diterapkan dengan menyesuaikan keadaan nyata yang ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Yang ketiga,
kembali mengumpulkan data untuk mengetahui apakah perubahan yang telah membawa perbaikan atau tidak. Yang poin C, tahap pemeriksaan. Menafsirkan perubahan dengan menyusun data yang sudah terkumpul dalam grafik. Grafik yang lazim dipakai dalam pengendalian mutu yaitu analisis, merangkum serta menafsirkan data dan informasi untuk mendapatkan kesimpulannya. Poin D, tahap tindakan perbaikan. Yang pertama, memutuskan perubahan mana yang akan diimplementasikan. Jika perubahan yang dilakukan berhasil perbaikan proses, maka perlu disusun prosedur yang baku. Yang kedua, adanya pelatihan ulang dan tambahan bagi karyawan agar perubahan berjalan dengan baik. Yang ketiga, menentukan perubahan untuk menjaga agar seluruh karyawan melaksanakan apa yang dihadapkan dalam prosedur yang telah digariskan. Yang keempat, pengkajian tersebut apakah mempunyai efek negatif pada bagian lain atau tidak. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Teman-teman bisa menyimak materi lebih dalam melalui file yang sudah dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.